Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mem. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Ya. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini, ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Mem. Alhamdulillah semuanya hadir semuanya. Ya, baik. Untuk memulai pelajaran kita, ya, kita akan awali dengan berdoa, ya. Dan doa ini Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita untuk memulaikan pelajaran kita di hari ini. Namun, sebelum kita belajar materi kita pada hari ini, ya, Ibu minta kalian untuk mengecek, ya, apakah pakaian kalian sudah rapi. Ya, kalau yang belum rapi bisa dimasukkan di dalam celananya atau roknya supaya rapi, jilbabnya dirapikan, ya, supaya dalam proses belajar mengajar kalian juga bersemangat, ya, senang, ya. Sudah semuanya sudah rapi? Sudah. Terima kasih. Nah, untuk masuk pada pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional, ya, yaitu Halo Halo Bandung, karena lagu nasional itu adalah merupakan rasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, ya. Untuk menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung, Ibu persilakan kalian berdiri dan melihat langit. Bertanya kepada kalian, adakah atau apakah kalian masih mengingat pelajaran kita di minggu kemarin? Ibu. Oh iya, silakan. Materinya tentang apa ya? Materinya tentang larutan, Ibu. Iya, kita beri tepukan. Jadi kalian masih mengingat materi pelajaran kita di minggu kemarin, yaitu tentang larutan. Ya, baik, memberi aplaus kepada teman kita. Sekarang, apa itu larutan yang kalian ketahui? Semen. Ya, silakan. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Nah, larutan juga ini terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Ya, bagaimana teman yang lain? Setuju dengan jawaban dari teman kalian? Setuju. Kita beri aplaus lagi. Berarti kalian semua sudah memahami materi kita di minggu kemarin tentang larutan. Baik, materi yang kemarin tentang larutan itu ada kaitannya dengan materi pelajaran kita pada hari ini, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang larutan asam dan basa. Sudah pernah dengar apa itu larutan asam dan basa? Iya, baik. Kalau sudah kalian kenal atau sudah pernah mendengar apa itu larutan asam dan basa, supaya lebih jelasnya lagi, kita akan mempelajari siapa-siapa atau para ahli, siapa yang mengemukakan
larutan yang bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Larutan apa semua tadi itu? Larutan Larutan asam. gula, larutan susu, larutan garam nih. Ya, ada larutan gula, larutan apa lagi? Susu. Telur, ada lagi apa? Larutan cuka, ada lagi larutan apa? Larutan sabun, ya, soda, ya, itu semua adalah contoh-contoh larutan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu ada manfaatnya, seperti sabun. Kita boleh apa? Pakai Mandi. Ya, bagus. Ya, kalian sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian konsep atau materi kita pada hari ini, yaitu tentang larutan asam dan basa. Ya. Bisa kalian lihat itu? Ya, konsep dasar asam dan basa. Ya. Namun, sebelum kita masuk pada konsep dasar asam dan basa, kita harus mengetahui dulu KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, yaitu pertama 3.10 memahami konsep asam dan basa serta kekuatan dan keseimbangan perionannya dalam larutan. Yang berikutnya 4.10 menentukan trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alami melalui percobaan. Ya, itu KD yang akan kita pelajari. Dan tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, melalui penayangan PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius, Brown-Field-Lowry, dan teori Lewis dengan baik. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tujuan pembelajaran. Yang kedua, melalui pengamatan kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat asam dan basa dengan baik. Yang berikutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok dan literasi dari bahan ajar, peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan senyawa yang termasuk asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya, melalui diskusi kelompok dan penggunaan media PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu merancang dan melakukan percobaan untuk menentukan trayek perubahan pH beberapa larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan hasil percobaan penentuan trayek perubahan pH beberapa larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan mempelajari tadi apa? Sifat-sifat dari larutan asam dan basa. Dan kemudian kita akan mengetahui juga contoh-contoh larutan asam dan basa itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa dia punya manfaat? Kita harus tahu juga. Mungkin kalian sudah pernah atau sudah sering mengkonsumsi itu namanya yang larutan asam atau yang larutan basa. Ya. Tetapi supaya lebih jelasnya, ya, kita melihat lagi PowerPoint yang akan ditampilkan kepada kalian. Tentunya konsep dasar asam basa tadi yaitu ada 3 menurut Arrhenius, Brown-Field-Lowry, dan Lewis. Jadi kalian, Ibu akan memberikan suatu materi atau bahan ajar, buku yang Ibu sudah berikan kepada kalian. Di situ kalian akan membaca dan mencari tahu apa itu konsep yang diberikan oleh teori asam basa Arrhenius, Brown-Field-Lowry, dan Lewis. Kalian di sini yang menggali, mencari tahu apa itu teori dari ketiga para ahli tadi itu. Jangan Ibu yang memberitahukan. Kalian harus yang mengetahui, menggali pikiran atau pengetahuan kalian. Apa itu konsep asam basa menurut Arrhenius, Lewis, dan Brown-Field-Lowry, ya.
Kemudian ibu akan memberikan suatu gambar ya, stimulus begitu kepada kalian ya. Apa yang kalian ketahui dari kedua gambar yang ibu tampilkan? Yang pertama ya, di situ ada kedua anak lagi apa mereka? Makan jeruk. Nah, di mana kalian tahu itu jeruk ya? Gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Itu merupakan suatu contoh larutan ya, larutan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalian mungkin belum paham atau belum tahu yang mana itu larutan asam dan yang mana larutan basa. Sekarang ibu kira-kira atau ibu bertanya kepada kalian, dari gambar yang ibu tampilkan, dari dua ini gambar, yang mana menurut kalian, yang mana larutan asam? Yang makan jeruk. Yang angkat tangannya, angkat tangannya. Yang mana? Yang makan jeruk, Ibu. Bagaimana teman lain? Setuju dengan jawaban teman? Setuju. Ada gambaran tentang larutan yang asam. Ya, sekarang kalau larutan yang basa yang mana? Saya ibu. Oh ya, silakan. Yang speaker mandi bu. Oh, bagaimana? Ya, bagaimana menurut kalian, teman kalian? Setuju dengan jawaban temanmu? Setuju. Baik. Ya, baik. Ya. Memang sekarang ibu mau tanya, kalian tadi sudah menentukan yang larutan asam itu adalah anak yang makan Jeruk. ya, yang larutan basah adalah Yang mandi. ya, menggunakan sabun. Nah sekarang supaya kalian lebih paham lebih jelas yang bagaimana itu larutan asam dan yang bagaimana itu larutan basah, ibu akan mengelompokkan kalian ya, mengelompokkan kalian dan melakukan suatu uji eksperimen ya, yang mana larutan asam dan mana larutan basah serta sifat-sifat dari kedua larutan tersebut ya. Oke, sekarang ibu persilakan kalian untuk membentuk kelompok ya. Ada? Ayo. Ini yang ini depan. Ini dua orang ya. Ini nah. Oh ya. Ya. Ibu akan membagikan lembar kerja kalian yang namanya LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ya, di mana di situ ada suatu pertanyaan yang kalian harus kerjakan yang berkaitan dengan larutan asam dan basa. Ya, baik. Dibagikan ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Ya. Baik. Ibu akan memberi petunjuk kepada kalian bagaimana mengerjakan LKPD yang Ibu sudah bagikan kepada kalian ya. Ya, boleh dibuka. Silakan dibuka dilihat LKPD-nya. Ya. Di situ nanti ada petunjuk. Jadi masing-masing kelompok nanti akan menuliskan nama kelompoknya ya. Ya. Itu. Lanjut. Ada kompetensi dasar yang tadi Ibu sudah berikan ya. Dilihat semua sudah dibuka. Nah. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi dasarnya. Itu tadi menjelaskan pengertian asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry dan teori Lewis. Kemudian menganalisis sifat-sifat asam dan basa. Ketiga, mengelompokkan senyawa yang termasuk asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu merancang dan melakukan percobaan untuk menentukan trayek perubahan pH beberapa larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, kita lanjut. Tujuan pelajaran tadi sudah. Kita masuk pada petunjuk penggunaan
Lembah kerja peserta didik. Yang pertama membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan LKPD, menuliskan identitas diri, ya. Lanjut memperhatikan stimulus atau foto yang telah diberikan. 4. Peserta didik berkontribusi secara aktif selama proses pengajaran LKPD. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan. Dan seterusnya sampai diskusikan dengan teman kelompok mengenai soal yang sulit dipahami atau dimengerti, atau tanyakan pada guru. Yang berikutnya, buatlah kesimpulan dari hasil pengerjaan LKPD. Setelah itu, mengerjakan LKPD, periksa kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan kepada guru. Ya, itu kita lanjut. Ini adalah contoh-contoh larutan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita temui, ya. Ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Ya. Dari keempat bahan ada apa semua itu? Ada jeruk. Ada jeruk. Apa lagi? Jadi daun sirih itu adalah suatu bahan yang ada dalam kehidupan kita setiap hari, yang bisa kita akan mengetahui apakah dia bersifat asam atau basa. Bisa juga daun sirih ini kita ganti dengan namanya soda kue, ya. Soda. Pernah dengar soda? Pernah. Itu kan kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk buat apa? Kue. Kue. Ya, nanti hasilnya enak, ya. Inilah bahan-bahan yang akan kita identifikasi, ya, melalui eksperimen yang sudah ada di depan kalian, ya. Sudah ada di depan kalian semua. Jadi bahan-bahan ini akan kita uji apakah benar larutan jeruk itu dia bersifat asam dan sabun itu bersifat basa. Nah, di situ kalian akan mencari tahu benar tidak, ya. Tetapi dengan kita akan mengidentifikasi dia larutan asam atau basa, kita menggunakan kertas lakmus. Itu indikatornya kita, ya. Menggunakan indikator lakmus. Lakmus itu ada 2 jenis, ya. Lakmus merah dan lakmus biru. Ya, itu semuanya sudah ada di hadapan kalian. Ini contohnya. Ini salah satu contoh dari jenis lakmus, ya, yang kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu larutan yang asam atau basa. Ini namanya indikator lakmus yang berwarna merah. Kemudian lakmus biru. Nah, ini juga lakmus biru. Jadi kalian boleh melakukan suatu eksperimen. Nah, mana ambil pipetnya? Ya. Ya, letaknya di sini. Dipahami sudah? Bisa dipahami? Suhunya mereka ada di sini. Nah,
lakmus merah dia tetap. Ya, kita isi ya, lakmus biru. Ya, Jangan mengambil data ya. Dia kurang dari ini kan kalian temukan di dalam kalian mengerjakan LKPD untuk identifikasi larutan asam dan basa, atau adakah yang akan bertanya? Adakah yang akan bertanya tentang larutan ya? Kita tadi kelompok ketiga itu kesulitan dalam menentukan pH dari suatu larutan karena warnanya yang keluar itu kadang tidak sesuai dengan warna pH-nya, seperti itu, Men. Iya. Bagaimana? Ada yang bisa memberikan tanggapan dari masalah yang teman tadi utarakan? Ya. Dia punya permasalahan begini tadi. Pada saat dia mengetes dengan menggunakan apa? Indikator apa? Lakmus apa tadi itu? Lakmus merah dan biru. Yang kalian identifikasi, ya. Larutan apa? Larutan apa dulu? Larutan apa tadi kalian identifikasi sehingga ada masalahnya? Yang mana? Larutan jeruk. Larutan jeruk. Kalian identifikasi dengan menggunakan apa? Atas pH. Yang menunjukkan itu kan menggunakan kertas lakmus. Ya, jadi di situ ya. Jadi di situ masalahnya. Jadi kita menggunakan harus indikator kertas lakmus karena kita akan menguji apakah larutan yang ada di depan kalian itu seperti yang ada di gambar jeruk, sabun, cuka, dan daun sirih. Dengan menggunakan indikator lakmus merah, apakah larutan keempat larutan itu sesuai yang ada di depan kalian? Sesuai. Apakah dia warna asam? Dia bersifat asam atau bersifat basa? Ya, bagaimana? Dari hasil mula dari situ bagaimana? Sesuai tidak? Sesuai itu dalam ukuran kita menggunakan kertas lakmus sesuai. Iya. Bagaimana kelompok lain? Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang telah mengutarakan dia punya hasil percobaan atau eksperimen dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan. Atau menemukan masalah di dalam siapa? Ya, oke, silakan. Bagaimana cara membedakan sifat asam dan basa? Ya, temanmu bertanya bagaimana, ya, bagaimana kita bisa membedakan suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Saya Ya, silakan. Jadi saya mau menjawab dari kelompok sebelah. Cara kita membedakan sebuah larutan apakah dia asam dan basa, itu kita bisa lihat pada kertas lakmusnya. Kalau misalnya kertas lakmusnya berwarna merah, berarti dia larutan yang bersifat asam. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia bersifat basa, kertas lakmusnya itu berwarna biru. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang setuju dengan jawaban temanmu? Ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana pengujian asam basa dan basa menggunakan kertas lakmus merah maupun lakmus biru? Kalau boleh dijelaskan. Bagaimana kita membedakan larutan itu asam atau basa dengan menggunakan kertas lakmus
merah atau biru? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan teman? Biru dicelupkan ke dalam larutan air yang memiliki sifat asam, maka kertas tersebut berubah warna menjadi merah dalam beberapa detik. Lalu sebaliknya, jika kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan air bersifat basah atau netral, maka kertas lakmus tetap berwarna biru. Bagaimana jawaban dari temanmu? Setuju? Setuju. Ya, kita berdapat lagi. Luar biasa ya. Gitu. Jadi kalian sudah mengetahui sifat-sifat larutan yang bersifat asam, ya, dan sifat larutan yang bersifat basah, ya. Kemudian cara mengidentifikasinya yaitu dengan menggunakan tadi namanya lakmus merah dan biru. Kalian sudah mengetahui kalau yang bersifat asam, lakmus biru apa? Berubah menjadi merah. Ya. Kemudian kalau yang lakmus biru, kalau dia basah, dia tetap biru. Iya. Luar biasa jawaban-jawaban yang kalian sudah dapatkan dari hasil eksperimen saat ini. Jadi ini beri aplaus dulu kepada kalian. Memang kalian anak-anak yang hebat, ya. Kemudian ada lagi yang memberi tanggapan atau masukan di dalam kita mempelajari larutan asam dan basa dari LKPD-nya. Dari hasil pekerjaan LKPD-nya, ada yang mau memberikan suatu hasilnya dikerjakan LKPD-nya ini. Ayo, kelompok mana? Ini pertanyaan ini untuk menyimpulkan atau melaporkan? Ya, jadi hanya mau melaporkan dari data eksperimen kita. Nanti berikutnya nanti kita akan menyimpulkan ini semua. Ya. Bagaimana ada yang bisa mau mengelompokkan datanya yang mana tadi? Itu larutan yang bersifat asam dari data ini, kemudian yang basah ini, kemudian sifat-sifatnya yang asam bagaimana, yang basah bagaimana, disilakan. Mana kelompok mana? Ya. Ayo, ada awal? Siapa? Ya. Ya, silakan. Ya. Nanti kalau bukan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, ya, silakan. Jadi data yang saya peroleh itu ada larutan yang bersifat asam dan ada larutan yang bersifat basah. Ya. Pertama itu dari data larutan asam terdapat larutan air jeruk dan asam cuka, dan dari data larutan basah itu ada sabun dan soda kue dan air daun sirih. Daun sirih. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Ya. Ada lagi yang menambahkan hasil pengerjaan LKPD-nya melalui eksperimen? Ya, silakan. Ya. Silakan. Di sini saya mau menyampaikan hasil percobaan kita melalui eksperimen yang tadi. Di sini terdapat 2 larutan yaitu asam dan basa. Nah, dari eksperimen yang tadi kita lakukan, kita bisa ketahui bahwa larutan asam ini dia memiliki rasa yang asam seperti itu. Nah, kalau larutan yang basa dia memiliki rasa yang pahit. Dan perbedaan larutan asam dan basa, larutan asam itu memiliki pH di bawah 7, dan kalau larutan basa dia memiliki pH di atas 7. Terima kasih. Iya. Bagaimana? Teman-teman setuju dari jawaban kelompok 2? Setuju. Kita jawab lagi. Ya. Memang hasil yang kalian dapatkan yang itu sudah sesuai ya. Memang kalian semua anak-anak yang hebat ya. Luar biasa. Baik, ada lagi yang mau menambahkan dari hasil pengerjaan LKPD-nya dan hasil eksperimen? Ya, silakan, jangan malu-malu ya. Di sini kalian atau anak-anak kulit ada bagaimana menggali ya pengetahuan mulai dari literasinya membaca bahan ajar yang ada pada kalian, dan kemudian ditunjang lagi dari hasil percobaan atau eksperimen kita pada hari ini. Ya, ada lagi. Ayo, tidak usah malu-malu ya. Ya, belajar. Dari kalian belajar mengemukakan suatu pendapat, kalian menjadi anak yang hebat ya, anak yang pintar ya. Oke, mana?
materi kita pada hari ini larutan asam dan basa. Sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan. Bagaimana kalian atau kita boleh mengetahui suatu larutan itu yang kita identifikasi itu dia bersifat asam, basa, dan netral? Ya, silakan. Berdasarkan rentang nilai pH atau derajat keasaman, asam berarti larutan yang memiliki nilai pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7. Lalu larutan dikatakan bersifat netral jika larutan tersebut memiliki nilai pH 7. Iya, benar sekali apa yang ya, kalau larutan asam itu sifatnya apa? Tiba masam, ya, atau itu sifatnya larutan masam. Kemudian dia punya nilai pH-nya apa? Di bawah 7. Dan kalau yang basa rasanya pahit, ya. Kemudian nilai pH-nya di atas 7. Nah, itu betul. Kemudian ibu mau beri lagi suatu penguatan kepada kalian. Kalau suatu larutan yang bersifat asam, kalau itu dalam misalnya dalam laboratorium, contohnya itu asam klorida, itu merupakan asam yang sangat kuat, ya. Jadi kalian tidak bisa mau langsung mencicipi seperti ini jeruk. Kalau jeruk kan itu merupakan buah yang bisa kita langsung makan dan kita langsung merasakan, oh dia asam, ya gitu kan. Tapi kalau bentuk larutan kimia yang ada di laboratorium itu tidak bisa kita identifikasi, ya. Seperti tadi hanya kita mampu mengidentifikasi dengan menggunakan kertas lakmus. Demikian juga basa, ya. Basa. Saat kalian mandi tadi seperti ya, mandi, berarti menggunakan sabun, ya. Dari mana tadi kalian bisa mengatakan itu sabun yang bersifat basah? Dari apa tadi? Uji coba. Eksperimen kalian yang tadi kita menggunakan kertas lakmus. Lakmus biru dia kertas biru. Ya. Kemudian sifat dari basa itu sendiri, ya. Tadi yang pahit, kemudian dia bisa bersifat kaustik yang merusak, ya. Kemudian nilai pH-nya di atas 7, ya. Kemudian sifat dari basa itu sendiri, ya, dia bersifat licin. Nah, coba kalian perhatikan, sabun itu apa? Licin atau tidak? Licin. Itu salah satu sifat dari larutan yang bersifat basa, yang licin, ya. Sabun itu licin, jadi merupakan larutan yang bersifat basa. Kemudian kalau yang sifat yang asam, sifatnya tadi sudah asam masam, lakmus merah, lakmus biru menjadi merah, kemudian pH-nya kurang dari 7, ya. Kemudian satu lagi sifat dari asam, dia bersifat korosif, ya. Apa itu korosif? Merusak logam maupun non-logam. Dia merusak logam maupun non-logam, ya. Jadi asam ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi asam, ya, jadi tubuh kita ini juga akan rusak, ya. Baik, dari hasil percobaan dan kalian sudah mengerjakan di LKPD, ya. Nanti kalian boleh diskusikan kembali dengan teman kalian, kelompok kalian, sebelum nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan di depan di sini hasil-hasil dari pengerjaan LKPD melalui eksperimen tadi, ya. Boleh kalian tampilkan atau nanti kalian maju di depan mempresentasikan ini hasil saya dari pengerjaan LKPD melalui eksperimen di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita hanya mau mengambil data-datanya dulu, ya. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan mengetahui lebih lanjut, memverifikasi dan menyimpulkan, ya, yang asam ini, yang basa ini, dan teori-teori yang mendukung dari larutan asam dan basa, siapa semua itu. Ada 3 tadi kan? Ya, jadi menurut Arrhenius apa pengertian asam, apa pengertian basa, apa, kemudian menurut Francis Lowry asam itu apa, basa itu apa, dan yang terakhir teori Lewis, asam itu apa, basa apa, dan dia punya sifat-sifat
Ya, bagaimana bisa dipahami? Bisa. Terima kasih dan kalian boleh mengajak kembali ya berdiskusi sebelum kalian mengumpulkan LKPD sendiri ya. Cek dulu kembali, baru disebutkan ya. Jadi kumpulan. Ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini tentang larutan asam dan basa, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan memberikan satu kesimpulan dari hasil eksperimen kita, ya. Dan karena tadi kita awali dengan doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akhiri juga dengan doa, dan doa ini Ibu minta satu orang untuk bantu kita di dalam doa ketua kelasnya kalau bisa. Ya. Teman-teman, mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selesai dengan berakhirnya doa, maka pembelajaran kita pada hari ini Ibu katakan selesai dan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.